Allah nanti akan ada 14 pertemuan. Tapi memang untuk yang di Gumen ini, karena memang ini merupakan kompetensi lanjutan gitu, yang mana memang dalam kompetensi ini nantinya itu pasti akan menerapkan materi-materi, kemudian praktikum, intervensi yang sudah kalian dapatkan di semester bawah gitu ya, baik dari semester 1 sampai semester 6, yang mana nanti dalam semester ini gitu ya, di semester 7 ini lebih banyak penerapan dari ataupun pengaplikasian intervensi yang sudah pernah kalian dapatkan, baik itu mungkin yang dari manual terapi, terapi latihan, kemudian modalitas atau elektroterapi dan juga lainnya gitu ya. Nah, sehingga memang untuk apa namanya praktikum di fisioterapi integumen ini nanti mungkin akan lebih sedikit dibandingkan dengan praktikum sebelumnya yang mungkin itu lebih fundamental dari fisioterapisnya, dari intervensinya ya, baik latihan, yang mana ini intinya terapan gitu ya. Nah, selama apa namanya satu semester ini, selama apa namanya 14 kali pertemuan ini nanti akan ada beberapa apa namanya jenis perkuliahan gitu ya, mungkin mulai dari pemaparan materi, diskusi, kemudian praktikum, kemudian nanti kita lebih banyak kayak apa namanya jurnal dan juga penugasan seperti status klinis, yang mana nanti akan diberikan apa namanya vignette gitu ya, apa namanya skema soal, skema apa namanya suatu kasus yang nanti akan berkelompok-kelompok dan nanti akan dipresentasikan dari masing-masing kelompok itu ya. Baik, untuk yang pada sore hari ini mungkin nanti akan ada langsung dua gitu ya, nanti kita akan membahas dan berdiskusi tentang anatomi fisiologis dari kulit itu sendiri dan juga apa namanya bentuk kelainan kulit, di mana bentuk kelainan kulit inilah nanti apa namanya suatu kelainan, suatu dari apa namanya luka gitu yang nanti akan kalian temukan ketika kalian berada di fase integumen. Ya mungkin kalau misalkan sekarang masih S1 kan masih belum kelahan, langsung belum bisa melihat gitu ya bentuk kelainan luka ini. Tapi diharapkan apa namanya ini nanti akan menjadi kelanjutan gitu ya ketika nanti kalian melanjutkan di jenjang apa namanya profesi fisioterapis, kemudian nanti kalian di stasi integumen, bahkan mungkin di stasi yang lainnya juga kalian akan menemukan beberapa bentuk kelainan kulit ini gitu ya. Baik, saya untuk izin apa namanya saya izin untuk share screen. Baik, untuk PPT apakah sudah terlihat jelas? Sudah Ibu, sudah. Muncul ya? Sudah muncul? Muncul, Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Saya akan apa namanya memulai gitu ya untuk apa namanya pertemuan di hari ini dengan anatomi fisiologi kulit gitu ya. Memang dulu waktu ketika di anatomi dasar memang untuk fisiologis kulit itu kan belum ada gitu ya. Mungkin kemarin ketika anatomi fisiologi mungkin lebih kayak ke organ visceralnya gitu kan, ke muskuloskeletal. Nah, jadi di sini untuk integumen, untuk apa namanya anatomi fisiologi kulit itu dititipkan di mata kuliah fisioterapi integumen. Baik, jadi fisioterapi integumen ini sama gitu ya dengan ataupun merupakan salah satu apa namanya kompetensi fisioterapis gitu ya, mungkin yang sebelumnya mungkin lu sudah mengenal tentang fisioterapis muskuloskeletal, neuromuskuler, kemudian pediatri, geriatri, kardiopulmonal, casuan, sport, komunitas gitu kan, dan juga mungkin ada yang apa namanya K3 ergonomi gitu ya. Nah, jadi untuk yang integumen ini meskipun kenapa meskipun mungkin hampir berbeda gitu ya. Mungkin kalau misalkan kompetensi fisioterapi yang lain ini fokusnya benar-benar karel muskuloskeletalnya gitu. Sedangkan integumen ini ada tambahan yang mana permasalahannya itu berasal dari kulit gitu ya, berasal dari bagian integumen dari kulit. Tapi tetap untuk penanganannya apa namanya fisioterapis tetap apa namanya fokus pada penanganan neuromuskuloskeletal yang mana tapi untuk yang fisioterapis integumen ini nanti permasalahan yang akan dihadapi gitu ya, kasus-kasus yang akan ditangani ini permasalahan kulit tapi
kasus kulit yang dia memberikan efek sampingnya gitu ya, ada kelanjutannya yang memberikan masalah pada sistem geraknya. Jadi tetap nanti ketika kalian menangani kasus integumen, kalian fokus ke fungsi gerak fungsinya gitu. Jadi bukan ke penyembuhan lukanya, bukan fokus ke perbaikan kulitnya gitu, tapi yang tetap karena fisioterapis jadi tetap ke permasalahan gerak dan fungsi yang mana ternyata mungkin ketika dulu gitu fisioterapi yang lainnya yang dulu-dulu menganggap bahwa kenapa ada fisioterapi integumen gitu kan. Karena kita fokus fisioterapis di gerak dan fungsi, tapi ternyata seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi gitu, ternyata ada banyak sekali gitu ya permasalahan gerak dan fungsi yang terjadi akibat dari kasus-kasus ataupun penyakit kulit. Nah, jadi memang fisioterapis integumen ini memang belum terlalu lama dibandingkan dengan yang muskulo, neuro, pediatri gitu ya dan juga keswan. Baik, fisioterapi integumen ini merupakan salah satu kompetensi fisioterapi yang berperan dalam penyembuhan dan pemulihan fisik dan juga kulitnya. Nah, tapi memang di sini yang fokusnya tugas utama ataupun tupoksi dari fisioterapi pada kasus integumen ini memang terhadap pemulihan fisiknya gitu ya. Karena mungkin di sini untuk pemulihan kulitnya gitu ataupun lukanya kita nggak bekerja sendiri gitu ya, kita akan berkolaborasi dengan perawat dengan dokter kulit gitu kan yang mana memang mereka lebih fokus ke penyembuhan lukanya, sedangkan permasalahan yang terjadi akibat kasus kulit atau penyakit kulit itu sendiri itu hanya fisioterapis gitu ya dan juga mungkin nanti ada dokter rehab SPKFR gitu, sehingga fisioterapis tetap fokus pada penyembuhan dan juga pemulihan dari fungsi dan juga gerak. Nah, baik ketika kita bicara kulit gitu ya, mungkin sudah tergambar berbagai macam apa namanya bayangan. Kalau misalnya kulit mungkin ada yang langsung membayangkan warna jenis kulit gitu ya, yang mana mungkin ada bermacam-macam warna kulit gitu tergantung dengan suku ras juga genetik gitu ya, mulai dari yang putih, kuning langsat, coklat muda, sawo matang, bahkan mungkin yang coklat tua gitu ya, lebih cenderung ke kulit yang gelap, lebih ke arah hitam dan mungkin abu-abu gitu. Jadi ada banyak sekali varian warna kulit yang mana mah memang untuk warna kulit ini ditentukan gitu ya dari genetiknya gitu ya. Biasanya juga sangat mempengaruhi, kemudian juga dari pigmen-pigmen kulit yang ada dan juga mungkin asupan makanannya, lingkungan, aktivitas itu juga sangat mempengaruhi apa namanya warna kulit ini. Bahkan mungkin sekarang juga yang kulitnya dasarnya sebenarnya dia yang sawo matang, kemudian ada banyak perawatan ya kan, mereka banyak mungkin mungkin yang mulai dari infus serum vitamin C gitu kan, mungkin kolagennya terpenuhi dan sebagainya yang tadinya dia sawo matang berubah jadi kuning langsat, bahkan mungkin yang putih gitu kan. Bahkan mungkin sekarang juga lebih banyak yang kayak mungkin yang cenderung kelihatan tidak sehat gitu ya sampai ke putih banget gitu kan. Nah, sekarang ada banyak seiring berkembangnya teknologi gitu ya dan juga ilmu gitu ya. Nah, di mana kulit ini merupakan organ terluar gitu yang melapisi serta melindungi seluruh permukaan tubuh manusia gitu. Jadi seluruh tubuh manusia gitu nih terselimuti oleh organ. Nah, organ terluar yaitu adalah kulit. Dimana kalau misalkan berat kulit gitu, ketika misalkan apa namanya persentasenya, ternyata kulit itu sebesar 7% dari berat badan kita. Sehingga kalau misalkan berat badannya apa namanya 50 kilo gitu ya, berarti berat kulit secara keseluruhan ini adalah 2,5 kilo gitu kan. Nah, sorry, 3,5 ya, 3,5 kilo dari 50 tadi itu. Yang mana untuk ketebalannya kulit itu hanya sekitar 0,2 sampai 0,5 cm. Dan jadi memang kulit itu sangat tipis gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya kayak ada yang bilang kulit badak gitu kan, saking mungkin kasarnya, saking tebelnya gitu, itu nggak ada gitu ya, mungkin itu hanya kiasan aja istilah gitu ya penyebutan untuk kulit kondisi yang kasar mungkin tidak terawat dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk manusia itu sendiri tebal kulit itu hanya 0,2 sampai 0,5 cm. Nah, di mana karena kulit ini merupakan organ paling luar gitu ya, sehingga kulit ini merupakan selaput penutup badan gitu kan, ini merupakan
organ yang menjadi penutup seluruh badan, di mana dalam badan, dalam tubuh ini ada organ-organ esensial, ada organ vital gitu, sehingga ditutupi semuanya oleh kulit gitu ya. Dan sebagian orang menganggap bahwa kulit ini merupakan salah satu bagian tubuh yang menunjang untuk kepercayaan diri gitu. Mungkin kalau misalkan apa namanya sebagai bentuk gitu ya, salah satu sumber kepercayaan diri mungkin ini lebih banyak ke perempuan gitu ya, karena memang sekarang ini masih banyak laki-laki yang mengabaikan terkait kesehatan kulit gitu ya. Mungkin ada yang menganggap kalau misalkan laki-laki apa namanya eh, concern gitu ya, mungkin sudah aware gitu sama kesehatan kulit, mungkin ada yang mengatakan dia lebay, laki-laki yang lebay dan sebagainya, padahal sebenarnya baik perempuan baik laki-laki kesehatan kulit memang sangat harus dijaga gitu ya. Tapi mungkin yang menganggap bahwa kulit ini merupakan salah satu sumber kepercayaan diri gitu ya, ini mungkin lebih banyak perempuan gitu ya. Mungkin di sekitar kita kayak ada yang misalkan lagi ada problem nih kulitnya, misalkan ada jerawatnya, misalkan lagi breakout dan sebagainya. Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar menutup diri ya kan. Mungkin ada juga yang pakai masker ketika aktivitas dan sebagainya gitu ya. Jadi itulah kulit gitu ya, yang mungkin saat ini udah nggak asing lagi dengan kita ya di kehidupan kita. Nah, di mana ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit. Yang pertama mungkin ada radikal bebas, kemudian ada sinar UV, pola hidup, pola makanan. Baik, yang pertama mungkin radikal bebas gitu ya. Mungkin bisa kita bandingkan gitu ya pada orang-orang radikal bebas ini, misalkan seperti polusi, kemudian misalkan seperti asap-asap yang ada di pabrik, mungkin juga asap rokok di sekitarnya dan sebagainya gitu. Ternyata memang radikal bebas ini sangat mempengaruhi untuk kesehatan kulit, yang mana ketika kesehatan kulit itu terganggu, ketika terpapar gitu ya dengan radikal bebas itu, ternyata itu bisa menyebabkan banyak permasalahan kulit yang mungkin terlihat pertama kali itu mungkin seperti kecerahan kulit ya kan, mungkin kulitnya mungkin lebih kusam, dan juga resiko ketika misalkan dia memang tidak menggunakan misalkan sunscreen pelindung gitu ya, dan juga memang tidak ada perawatan mungkin skincare yang memang untuk kulit gitu ya. Resiko permasalahan pada kulit itu semakin tinggi gitu ya, semakin rentan, mungkin seperti kusam, mungkin seperti kulitnya kasar, apa namanya muncul jerawat, komedo dan sebagainya gitu ya. Mungkin akan terlihat perbedaannya kalian bandingkan dengan orang misalkan yang bekerja di ruangan yang sehat, di lingkungan yang sehat, mungkin terhindar dari asap rokok, dari asap pabrik gitu ya, dengan kalian bandingkan dengan orang-orang yang mungkin bekerja di pabrik gitu kan, yang mungkin tidak menggunakan APD, masker salah satunya gitu ya, untuk melindungi kulit mereka. Pasti akan terlihat mereka mungkin akan lebih cenderung muncul flek hitam, wrinkle, shading dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka bebas sangat mempengaruhi. Kemudian sinar UV. Sinar UV ini udah mungkin kalian juga semua, saya yakin semua sudah tahu gitu ya bahaya sinar UV. Jadi kan sinar UV kan ada sinar UVA, UVB ya kan, UVC. Nah, memang yang UVB yang memang berbahaya gitu kan. Nah, ketika ini dipapar terus-menerus, ternyata pemaparan sinar UV yang secara terus-menerus pada kulit itu dia bisa merusak sel Langerhans yang ada di kulit, yang memang itu melindungi gitu ya. Jadi ketika sinar UV sudah merusak sel-sel yang pelindung di kulit, maka kulit itu akan rentan untuk mengalami kanker gitu ya, kanker kulit. Sehingga memang penting sekali penggunaan sunscreen gitu kan. Sunscreen dilihat juga apa namanya kandungannya, jenis sunscreennya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit. Yang saya rasa memang apa namanya setiap kulit kan punya kebutuhan beda-beda ya untuk penggunaan apa jenis sunscreennya. Kemudian pola hidup ini misalkan seperti olahraga, aktivitas fisik, yang memang ternyata sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa dengan olahraga yang rutin gitu kan, ini sangat apa namanya uh, berpengaruh gitu ya dengan
kesehatan kulit seperti apa namanya mungkin kolagennya gitu juga dengan makanannya. Jadi ternyata ada banyak sekali makanan-makanan yang mengandung kolagen seperti misalkan buah-buahan yang berwarna merah atau orange misalkan seperti buah naga, kemudian tomat, pepaya. Ternyata itu sudah terbukti gitu ya bahwa banyak kandungan vitamin E-nya, mungkin kandungan apa namanya kandungan kolagennya yang memang itu sangat baik untuk kulit gitu. Ataupun misalkan seperti ceker. Jadi ternyata ceker itu baik sekali gitu kan, bagus sekali untuk kesehatan kulit gitu kan. Jadi kayak gel-gelnya itu yang mungkin ada yang sebagian nggak suka ini ya, nggak suka apa namanya ceker gitu. Nah, ceker pedas itu pun sebenarnya bagus kalau misalkan tidak berlebihan, karena kan mulai dari cabenya, tomatnya itu banyak mengandung vitamin C, ditambah ceker yang banyak mengandung kolagen. Jadi sebenarnya baik gitu kan. Tapi ketika berlebihan itu yang mungkin nggak akan baik, nggak bagus untuk pencernaan. Tapi sebenarnya untuk kulitnya tetap bagus gitu, tetap memberikan manfaat gitu. Jadi ceker setan, ceker pedas itu sangat baik gitu ya sebenarnya kandungannya untuk kesehatan kulit. Gitu. Jadi buah-buahan gitu ya dan juga sekarang kan ada banyak sekali minuman gitu ya, minuman yang mungkin kayak apa namanya sarang burung walet ya kan, kemudian apa namanya em, makanan yang lain gitu ya yang banyak mengandung kolagen, kemudian vitamin E dan juga vitamin C. Nah, fungsi kulit karena memang kulit itu merupakan organ yang paling luar gitu yang berada paling luar yang di atas organ-organ vital lainnya gitu maka fungsi pertama kulit ini adalah sebagai protektor. Jadi fungsi proteksi di mana memang kulit ini berfungsi untuk melindungi gitu ya organ-organ dalam termasuk mulai dari apa namanya kemudian mungkin masa otot gitu di mana dia fungsi kulit yang pertama ini adalah sebagai protektor untuk memproteksi menjaga bagian organ dalam yang berada di bawah kulit itu dari tekanan, gosokan, tarikan, panas dan lain-lain gitu ya. Karena memang pada kulit itu kan ada beberapa lapisan gitu mulai dari ada lapisan kulitnya itu sendiri, ada masalah lemaknya gitu yang itu ketika misalkan tubuh itu terkena gosokan, terkena tekanan gitu ya. Tekanan itu nanti tidak akan langsung mengenai si ototnya ataupun organ yang di dalam gitu. Jadi yang pertama kali pasti yang akan mengalami kerusakan ya adalah kulitnya gitu ya. Jadi setiap ada luka, kemudian setiap ada apa namanya tekanan, permasalahan gitu ya, itu tergantung dari apa namanya eh, sampai mana sih si luka itu mengenai kulit karena dari kulit sendiri ada tingkatannya. Nah, yang ketika suatu kasus atau bentuk luka ini dia sangat dalam gitu sampai mengenai apa namanya sampai mengenai otot bahkan mungkin ke apa namanya tulangnya. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan gangguan permasalahan gerak dan juga fungsi gitu ya. Sehingga mungkin kalau permasalahan kulit yang hanya di bagian kulit terluar itu mungkin tidak akan memberikan permasalahan pada gerak dan fungsinya gitu ya. Tapi apa namanya kalau sudah sampai dalam itu baru yang akan menimbulkan permasalahan dan di situ fisioterapis berperan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa namanya fungsi absorpsi. Jadi kulit itu memiliki apa namanya sifat gitu ya, permeabilitas kulit di mana pada kulit itu nanti akan terjadi pertukaran gitu ya, terjadi respirasi antara oksigen, kemudian karbon dioksida dan juga uap air. Nah, di mana absorpsi ini penyerapan dari kulit ini akan berlangsung gitu ya melalui celah antar sel ataupun muara saluran kelenjar gitu ya. Ini mungkin kita sebutnya mungkin sebagai pori-pori. Jadi dari pori-pori inilah kulit kita bisa bernafas, terjadi absorpsi penyerapan apa namanya keringat gitu ya. Kemudian keluarnya uap air dari dalam itu melalui kulit. Nah, kemudian fungsi ekskresi, jadi karena pada kulit itu terdapat dua kelenjar, ada kelenjar apa namanya eksokrin ya, dan juga kelenjar keringat gitu ya, sudorifera, yang namanya kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat. Nah, sehingga pada kulit itu memiliki fungsi
reaksi. Jadi dia akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme gitu ya, ada NaCl, urea, asam urat amonia gitu ya, yang mana itu keluar melalui uh, keringat gitu ya, dan juga melalui minyak yang keluar ataupun ada di bawah kulit kita gitu. Jadi sebagai fungsi ekresi untuk mengeluarkan hasil sisa metabolisme. Nah, kemudian fungsi persepsi. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa kulit ini memiliki beberapa lapisan dan ada di beberapa lapisan yaitu pada bagian dermis dan juga subkutannya itu merupakan tempat ujung-ujung saraf sensoris. Sehingga pada kulit itu terdapat beberapa reseptor. Ada badan Ruffini, badan Krause, Meissner, dan juga Vetter Pacini. Jadi kayak sensasi kalian bisa merasakan panas, dingin, kemudian rabaan, tekanan, gitu ya. Itu semua yang apa namanya bekerja adalah reseptor yang berada di kulit kalian gitu. Ketika ini sudah apa namanya ada permasalahan gitu ya, makanya di situ kalian mungkin akan melakukan tes-tes apa namanya sensoris ya kan, itu semuanya berasal dari kulit gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi termoregulasi. Jadi termoregulasi ini fungsinya itu adalah untuk menjaga agar suhu tubuh kalian ini tetap tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, contohnya untuk fungsi termoregulasi ini bisa kalian buktikan misalkan ketika kalian eh, berada di ruangan yang sangat panas atau misalkan ketika kalian beraktivitas di luar ruangan gitu ya di siang hari, kalian pasti akan mengeluarkan yang namanya keringat, ya kan, mengeluarkan banyak keringat. Nah, salah satu apa namanya keluarnya banyak keringat itu salah satunya adalah untuk mengeluarkan suhu-suhu panas yang ada pada tubuh gitu ya. Kalau kalian kena panas kemudian ternyata nggak kuat keringat itu sebenarnya sangat berbahaya, justru akan terjadi heat stroke pada tubuh gitu kan. Mungkin nanti kalian akan pingsan, kalian akan apa namanya dehidrasi dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya keringat itu salah satunya, keluarnya keringat ketika dalam suhu yang panas gitu salah satunya untuk mempertahankan agar suhu tubuh di badan itu tidak terlalu panas gitu ya. Jadi termoregulasi. Nah, sedangkan untuk termoregulasi lainnya misalkan untuk yang bisa vasokonstriksi. Jadi kulit tadi ketika panas maka kulit itu akan mengalami yang namanya vasodilatasi. Jadi akan semakin lebar gitu ya, semakin akan mengeluarkan banyak keringat ketika suhu tinggi. Nah, tapi kulit ini juga dia bisa melakukan yang namanya vasokonstriksi untuk menjaga apa namanya suhu tubuh. Misalkan ketika kalian berada di kolam renang gitu ya, kalian lagi renang kemudian lama gitu ya berada di dalam air yang lama, maka kulit kalian bisa dilihat, terutama yang bisa terlihat jelas itu yang ada di telapak tangan, telapak kaki gitu ya kan. Semua pasti akan mengkerut ya kan. Nah, kenapa mengkerut? Karena di situ menandakan bahwa sebenarnya di situ dingin, tubuh kalian itu dingin gitu ya. Nah, karena di luar tubuh itu, karena di dalam itu dingin dan di luar itu dingin gitu ya, sehingga tubuh ini dia akan kulitnya akan mengalami vasokonstriksi yang menjaga agar panas tubuh ini nggak akan semakin keluar gitu. Nah, jadi kulit akan mengkerut, menutup apa semua pori-pori gitu ya, sehingga uh, dia mempertahankan suhu panas hangat di dalam tubuh yang kalau misalkan ini enggak vasokonstriksi maka dia kan tubuh akan semakin dingin. Kalau misalkan semakin dingin itu bisa terjadi yang namanya hipotermi. Itulah fungsi kulit sebagai fungsi termoregulasi. Nah, kemudian yang keenam ini ada fungsi apa namanya pembentukan pigmen. Jadi memang pada kulit itu terdapat sebuah melanosit gitu ya, sel melanosom yang mana itu berperan dalam pembentukan warna kulit, pembentukan pigmen-pigmen kulit yang ini nanti akan disebarkan ke seluruh epidermis, lapisan kulit yang ada di seluruh tubuh gitu ya. Nah, kemudian fungsi estetika ini merupakan organ vital estetik yang menunjukkan penampilan seseorang. Tadi mungkin sudah kita bahas ketika mungkin ada kulit yang bermasalah, terutama mungkin pada area wajah yang memang sangat apa namanya nampak gitu ya, kelihatan. Nah, maka mungkin itu berpengaruh gitu ya dengan apa namanya akan mengurangi rasa kepercayaan diri gitu ya, untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, kemudian yang delapan
cadangan energi. Nah, jadi pada beberapa lapisan dalam di kulit itu ada lemaknya. Jadi kulit ini ada bantalan lemaknya gitu ya, yang mungkin kalian pernah dulu menggunakan skin Vocaliper. Nah, itu kan untuk apa namanya, mengukur gitu ya ketebalan lemak kulit gitu ya. Nah, di mana karena dia lemak ini merupakan salah satu bentuk cadangan energi gitu ya, maka kulit memiliki fungsi itu. Salah satunya ada di bagian kulit. Nah, kemudian lapisan kulit. Lapisan kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Atau ada yang menyebutnya hipodermis ini sebagai lapisan subkutan, ada yang subdermis, ada juga yang endodermis gitu. Jadi ada banyak istilah untuk mengatakan lapisan yang ketiga. Tapi untuk 2 dan 1 tetap ya, epidermis dan juga dermis. Nah, epidermis ini merupakan lapisan paling luar, di mana pada epidermis ini dia masih belum mengandung pembuluh darah, saluran getah bening maupun jaringan saraf. Sehingga mungkin ketika kalian terkena pisau, mungkin yang terkena jarum pentul gitu ya, sudah ada luka gitu, tapi tidak ada darahnya, nggak keluar darahnya. Nah, berarti itu luka tersebut sampai pada lapisan epidermisnya saja gitu ya. Di mana lapisan epidermis ini karena dia paling luar gitu ya, jadi lapisan epidermis inilah yang nanti akan menerima reaksi kosmetik ataupun skincare yang kalian apply ke kulit kalian masing-masing gitu. Jadi nanti kalau misalkan ternyata itu skincare yang kalian pakai itu mengandung bahan yang berbahaya, ya yang pertama kali menanggung akibatnya yaitu adalah si epidermis ini. Meskipun dia tipis gitu ya, tadi tidak mengandung pembuluh darah gitu ya, tidak mengandung getah bening maupun jaringan saraf, nah maka nutrisinya ini dia berasal dari dermis ataupun lapisan yang ada di bawahnya. Nah, meskipun dia tipis, tapi ternyata epidermis itu juga masih memiliki beberapa lapisan kulit. Jadi ada 5 lapisan kulit epidermis, gitu ya. Ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, ataupun basala ataupun germinativum, gitu ya. Nah, jadi meskipun dia tipis, tapi sebenarnya kalau dibuka lagi lapisannya, dipakai mikroskop, itu masih terdiri dari 5 lapisan. Yang tadi pertama ada corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan juga basala, ya kan? Mana memang dari semuanya ini masih terlihat gitu ya, belum ada dari gambarannya gitu ya, belum terlihat adanya pembuluh darah, belum adanya saraf, belum adanya kelenjar, baik itu sudorifera maupun sebasea gitu kan, masih hanya terlihat apa namanya, seperti misalkan sitoplasma ya kan, kemudian lapisan-lapisan butiran-butiran granula dan sebagainya. Nah, inilah lapisan kulit kalian yang paling atas gitu ya ketika uh, dilihat dari mikroskop. Nah, ini lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Nah, pada lapisan epidermis itu ternyata ada 4 sel. Nah, jadi sel yang ada pada kulit itu semua terletak pada lapisan epidermis paling atas, keratinosit, sel melanosit, Langerhans, dan juga sel Merkel. Nah, yang pertama sel keratinosit. Jadi sel keratinosit ini merupakan sel yang tersusun dari substansi granular ya, ataupun keratin dari asupan makanan yang apa kalian makan gitu, di mana memang sel keratinosit inilah yang nanti akan mengalami proses regenerasi, atau mungkin yang ada yang pernah mendengar istilah proses turn off. Jadi proses turn off itu adalah proses regenerasi aktif kulit gitu ya. Memang biasanya setiap orang itu untuk regenerasi kulit secara mandiri itu sendiri sekitar 15 sampai 30 hari. Nah, makanya mungkin ini akan menjadi salah satu alasan mungkin yang sering facial gitu ya, mungkin yang sering ke klinik kecantikan, nggak boleh yang namanya uh, facial setiap hari atau seminggu sekali gitu kan, kalau misalkan ternyata memang tidak ada kebutuhan lain gitu ya. Nah, makanya kenapa dianjurkan facialnya ini atau melakukan uh, mungkin eksfoliasinya ya, mungkin kalau yang besar itu mungkin hanya sekitar 15 sampai 30 hari, nggak boleh tiap hari meskipun kita punya uang gitu ya, nggak boleh yang namanya facial tiap hari, karena sederhananya ketika kalian melakukan facial itu kan akan di ini ya, di peeling gitu ya. Nah, itu istilahnya proses regenerasi yang kulit sebelumnya ini belum sempurna, malah
sudah dikikis lagi dan seperti itu contohnya. Sehingga memang sel kulit itu khususnya yang keratinosit itu akan mengalami regenerasi gitu ya sekitar 15 sampai 30 hari. Tapi rata-rata memang untuk proses turn off atau regenerasi dari kulit ini sekitar 28 hari gitu ya. Nah, di mana keratinosit ini dia memiliki banyak fungsi, di mana dia sebagai pelindung gitu ya. Jadi pelindung jadi mulai dari trauma mekanis, kimiawi, mungkin dari produk atau bahan-bahan yang di-apply ke kulit, trauma fisik dan juga mikrobiologi. Itulah sel keratinosit. Nah, kemudian ada sel melanosit. Sel melanosit inilah dia yang menghasilkan melanin gitu ya. Jadi pada kulit itu akan terjadi proses yang namanya melanogenesis, di mana melanogenesis itu ada sebuah proses yang nanti akan menghasilkan sebuah melanin gitu, di mana melanin inilah nanti yang akan menentukan warna kulit di setiap orang gitu ya. Jadi setiap apa namanya warna kulit di masing-masing orang. Kemudian ada sel Langerhans. Sel Langerhans ini merupakan turunan gitu ya dari sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T. Jadi di mana dia fungsinya sama gitu ya, seperti indung yang lainnya, misalkan menelan dan mengeliminasi benda asing, kemudian menemukan dan mengeliminasi pertumbuhan abnormal gitu, di mana memang dia fungsinya untuk mengeliminasi atau menemukan atau mendeteksi benda asing ketika misalkan ada yang masuk gitu ya, ternyata itu mungkin tidak apa namanya uh, bermanfaat untuk kulit gitu ya. Nah, ketika apa namanya sel ini ternyata sudah rusak gitu ya, sehingga kan benda asing yang mungkin sel-sel yang dia tidak baik kan itu akan masuk ke kulit gitu ya. Nah, ternyata sel Langerhans ini dia mudah rusak, terutama karena sinar UV. Nah, jadi sehingga mungkin itulah pentingnya kita menggunakan sunscreen ya, menggunakan sunblock, karena ketika misalkan kita menggunakan itu resiko untuk kerusakan sel Langerhans ini dia akan lebih rendah resikonya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia kanker kulit berarti otomatis sel Langerhans ini memang sudah rusak gitu ya karena pemaparan salah satunya dari sinar UV itu sendiri. Nah, kemudian ada sel Markal. Sel Markal ini merupakan mekanoreseptor pada kulit yang tadi sudah kita sebutkan, ada badan Ruffini, badan Krause, Meissner, Vetter Pacini yang memang itu memberikan apa fungsi untuk sensoris ya, mungkin dari sensasi panas, dingin, tekanan dan juga rabaan. Jadi ketika misalkan pasien kalian ada yang apa namanya mengalami gangguan sensoris, baik itu dari salah satu keempat tadi, maka yang bermasalah di sini adalah si sel Merkelnya yang ada pada lapisan epidermis. Nah, kemudian di bawah epidermis itu ada yang namanya lapisan dermis. Nah, di mana dermis ini juga dia terbagi menjadi dua lapisan. Ada lapisan papilare dan juga ada lapisan retikulare gitu, di mana untuk yang dermis ini dia sudah mulai ada folikel rambut, sudah mulai ada kelenjar keringat atau sudorifera dan juga kelenjar sebasea maupun glandula sudor kelenjar keringat, kelenjar minyak gitu ya. Kemudian dari dermis inilah yang nanti dia akan menyalurkan nutrisi dan juga makanan ke kulit bagian epidermis tadi. Nah, ini untuk dua jenis lapisan yang ada di dermis itu ada stratum papillare dan juga reticulare. Nah, dimana kalau misalnya papillare ini dia terdiri dari jaringan ikat longgar, sedangkan untuk reticulare ini lebih ke jaringan ikat padat gitu ya. Untuk yang jaringan ikat longgar misalkan seperti fibroblast, kemudian sel jaringan ikat, kemudian di papillare juga banyak mengandung salmas, makrofag, leukosit, nah itu semua ada di papillare. Sedangkan kalau misalkan di reticulare dia mungkin lebih banyak mengandung nutrisi seperti kolagen, elastin, yang mana memang apa namanya jumlah kolagen, elastin itu pada manusia dia seiring dengan bertambahnya usia dia akan berkurang. Nah, sedangkan kolagen dan elastin ini sangat baik untuk kesehatan kulit ya. Bentuk apa namanya untuk kesehatan kulit seperti misalkan kekenyalan kulit gitu kan. Makanya pada orang lansia kenapa dia terjadi apa namanya
wrinkle, keriput gitu kan, shagging, atau misalkan dia penurunan apa namanya kulit gitu ya, terlihat nggak kendur, kelihatan kendur. Nah, itu berarti jumlah kolagen sama elastinnya dalam kulitnya sudah berkurang. Tetapi ketika kita di masa mudanya memiliki gaya hidup yang baik, asupan nutrisi yang ternyata tercukupi, yang memang apa namanya asupannya itu banyak mengandung kolagen dan elastin gitu ya, ternyata itu nggak berpengaruh teori ini gitu ya. Mungkin sudah dibuktikan sama siapa, misalkan Yuni Sara ya kan, kemudian banyak artis lainnya gitu, mungkin bahkan mungkin sekeliling kita mereka sudah masuk kategori lansia tapi kulitnya masih baik gitu kan. Nah, kemudian komponen dermis. Jadi pada dermis itu sudah ada pembuluh darah dan limfa, kemudian sudah ada turunan epidermis ya, ada apa namanya, keringat, minyak, kolagen, elastin, retikulin. Nah, itu semua sudah itu berada pada si lapisan dermis itu sendiri, dan juga bahkan mekanoreseptor gitu ya, pada Ruffini, Martel, Krause, dan juga Pacini. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu ada yang namanya endodermis atau jaringan subkutan, atau tadi mungkin ada yang penyebutannya hipodermis gitu ya, di mana endodermis ini merupakan jaringan ikat longgar gitu ya, sehingga di situ banyak mengandung makrofag juga, seperti misalkan lapisan apa namanya dermis gitu ya, tapi memang di sini tersusunnya dia tidak ada jaringan ikat padat gitu ya, yang mana di sini banyak mengandung jaringan lemak, kemudian pembuluh darah, limfe. Nah, dimana ketika misalkan kalian luka kulitnya dan ternyata itu sudah berdarah, berarti dan banyak gitu ya, berarti itu sudah sampai ke lapisan, lukanya sudah sampai di lapisan yang endodermis. Nah, karena tadi disebutkan bahwa pada kulit pun itu terdapat lemak gitu ya. Nah, lemak itu berada pada lapisan kulit di bagian yang endodermis. Sehingga karena dia di endodermis ini ada lemaknya, sehingga dia berfungsi sebagai penyekat panas, bantalan trauma, dan juga tempat penyimpanan energi gitu ya. Nah, kemudian pada kulit itu ada dua jenis kelenjar. Ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera, dan juga kelenjar minyak atau glandula sebasea. Nah, keringat itu ternyata ada dua jenis kelenjar keringat. Ada kelenjar keringat ekrin dan juga apokrin. Nah, pada tubuh manusia ternyata kelenjar keringat sekitar 95-97% itu adalah ekrin ini sendiri gitu ya, yang hampir berada di seluruh permukaan kulit. Nah, sedangkan untuk kelenjar keringat yang apokrin ini mungkin dia tidak berada di semua tempat, tapi dia hanya terdapat di beberapa spot area tubuh aja, misalkan seperti ketiak, kuping, pusar, ataupun area dubur maupun kelamin. Nah, di mana mungkin ciri khas dari kelenjar apokrin ini mungkin bagi beberapa orang mungkin dia mengeluarkan bau yang tidak sedap ya kan pada apokrin ini, ketika misalkan itu sudah terkontaminasi bakteri. Jadi ketika Heeh, jadi keringat itu nggak bau sebenarnya, tapi ketika pada area itu dia ternyata ada bakteri, dan akhirnya keringat itu akan terkom apa namanya, kombinasi dengan bakteri. Nah, itu yang menyebabkan keringat itu kita menjadi lebih bau tidak sedap harumnya gitu ya, baunya gitu ya. Itu untuk kelenjar keringat. Kemudian kelenjar minyak atau glandula sebasea ini berfungsi untuk menghasilkan minyak gitu ya, yang mana minyak ini sangat diperlukan untuk kulit. Tapi dia akan menjadi masalah ketika produksi kulit atau kelenjar uh, produksi minyak ini berlebihan ataukah kekurangan. Kalau misalkan kelenjar minyak ini mengeluarkan banyak kulit gitu ya, banyak minyak gitu ya, maka dia akan bisa menyebabkan jerawat salah satunya. Kemudian mungkin komedo ya kan, minyaknya jadi jenis minyak yang apa, kulit yang berminyak yang mungkin rentan sekali untuk terjadi akne ataupun jerawat. Nah, tapi ketika glandula sebasea atau kelenjar minyak ini memproduksi minyak yang sedikit, maka permasalahannya juga bisa terjadi seperti wrinkle, ya kan, shagging, jadi keriput, kemudian kendur kulitnya. Nah, itulah. Jadi memang kelenjar minyak ini harusnya ya dia mengeluarkan, memproduksi minyak ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan berlebihan nggak baik, sedikit juga tidak baik. Yang mana memang
sebenarnya kelenjar minyak ini dia juga akan semakin turun produksinya ketika kita semakin bertambah usia. Mungkin bisa dilihat gitu. Jadi kelenjar minyak ini lebih banyak aktifnya pada usia-usia pubertas, remaja gitu ya. Mungkin banyak sekali dari kita gitu ya. Kenapa kok pada SMP, SMA itu lagi proses banyak banget minyaknya gitu kan, banyak banget minyaknya sampai mungkin di kita pubertasnya sampai ada banyak jerawat. Nah, tapi ketika kalian nanti sudah bertambah usia, bahkan mungkin seperti saya gitu, bahkan tidak tidak ada jerawat yang mungkin dulu banyak jerawat gitu, tapi sekarang kok nggak ada jerawat, bahkan mungkin kulitnya lebih cenderung kering gitu ya. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa memang produksi dari gula sebagainya mungkin sudah menurun dibandingkan dengan ketika masih masa remaja. Nah, itu untuk yang kelenjar minyak. Jenis kulit itu empat jenis kulit, kering ya, berminyak, kombinasi gitu ya. Mungkin setiap mungkin dalam kalian itu saya yakin ada yang kulitnya normal, ada yang kering, berminyak, bahkan mungkin yang kombinasi gitu. Tapi tetap apa namanya, semua impiannya pengennya punya kulit yang normal gitu ya. Kulit yang normal berarti dia nggak punya noda, kemudian dia sensitivitasnya apa namanya, baik gitu ya, nggak terlalu sensitif, kemudian pori-porinya tidak terlihat, kemudian halus, segar, sehat gitu ya, terlihat daya kekenyalan atau tonusnya itu sangat baik dan juga tampak glowing gitu ya, bercahaya gitu ya. Itu untuk yang kulit normal. Tapi yang berminyak, ciri-ciri khasnya ini misalkan seperti pori-porinya terlihat gitu ya, membesar, kemudian mungkin apa namanya, dia juga terlihat agak kusam dan juga mengkilat gitu ya karena terlalu banyak minyak gitu kan, kulitnya tebal. Kemudian biasanya karena dia kulitnya minyaknya berlebihan gitu ya, bisa memunculkan berbagai macam apa namanya, permasalahan kulit seperti komedo maupun acne. Nah, kemudian kalau kulit kering. Nah, kulit kering ini dia pori-porinya nggak terlihat gitu ya. Nah, tapi dia berbeda dengan yang normal. Mungkin kalau kering ini terlihatnya juga mungkin kusam, kasar, tipis gitu ya. Kemudian mungkin kayak ada lapisan lilin di apa namanya, kulitnya saking keringnya gitu ya. Terlihat elastisitasnya berkurang. Nah, yang mana kulit kering ini kekurangannya juga dia orang yang memiliki kulit kering gitu ya, nanti untuk resiko adanya kerutan itu semakin lebih cepat dibandingkan dengan misalkan dia yang berkulit minyak gitu ya. Terjadinya shagging itu juga semakin lebih cepat. Nah, tapi memang apa namanya, biasanya kulit kering ini dia juga sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal maupun yang berminyak. Nah, ini paling banyak gitu ya, banyak yang memiliki kulit kombinasi, terutama area T-zone ini biasanya pada area yang lainnya, pada seperti pipi, kemudian ini biasanya apa namanya, kulitnya normal gitu ya, tapi biasanya area T-zone-nya ini seperti dahi, kemudian hidung, mulut dan juga dagu, biasanya dia lebih apa namanya, berminyak gitu ya. Nah, kombinasinya tergantung dari area mana yang berminyak, area mana yang kering, dan juga mana yang kering. Kombinasinya bisa dengan yang normal berminyak, kering berminyak, atau normal kering. Nah, biasanya kalau T-zone ini dia lebih banyak yang ke berminyak gitu ya. Nah, kemudian permasalahan kulit, ini ada acne, ada wrinkle. Wrinkle ini kerutan, freckles. Nah, freckles ini apa namanya? Noda hitam gitu ya, noda hitam yang mungkin banyak jenisnya gitu kan. Ada yang hanya kayak titik-titik coklat, kayak bule-bule gitu kan. Ada yang bule-bule kayak titik-titik coklat di di pipi, biasanya kan di kulit atau bahkan di tubuh. Itu freckles, atau bahkan mungkin ada noda hitam yang melebar itu biasanya itu ada proses dari apa, permasalahan pada pigmennya gitu, bisa dipengaruhi karena hormon atau obat dikonsumsi, bahkan mungkin usia dan apa namanya, akibat dari pemaparan sinar UV yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah, kemudian shagging ini kendur, jadi dia sudah tidak kenyal lagi, jadi dia kayak turun, dan juga kemudian mungkin ada uh, whitehead maupun blackhead ya, ini komedo, baik komedo yang hitam kemudian yang putih, ini permasalahan kulit. Tapi
kecantikan dan spa gitu. Saya yakin ini nanti akan dibahas lebih lanjut gimana caranya mengatasi acne, bagaimana intervensi untuk kalau misalkan ada wrinkle dan sebagainya. Nah, yang nanti akan kalian temukan permasalahan kulit di sini. Nah, ini ada di topik yang kedua, materi yang kedua. Ini ada di bentuk kelainan kulit. Nah, tapi sebelum kita lanjutin, nah mungkin di sini ada yang ada pertanyaan, mungkin ada suatu hal yang mungkin ada bisa untuk didiskusikan. Oke, cukup ya, bisa lanjut. Halo, bisa lanjut? Bisa, Ibu. Iya, Ibu. Baik, kita nanti langsung fokus ke bentuk kelainan kulit yang ini mungkin nanti akan pasti kalian temukan ketika kalian berada di lahan, khususnya ketika kalian memang fokusnya nanti ada di stase integumen. Nah, yang pertama ada bentuk kelainan kulit yang namanya makula. Jadi makula ini adalah perubahan warna kulit yang tegas tanpa ada cekungan ataupun peninggian. Itu adalah definisi ya dari makula. Ada makula. Nah, jenis makula ini ada banyak jenisnya. Contohnya ada hiperpigmentasi dan juga ada eritema. Di mana makula ini dia ukurannya bervariasi, bentuknya bervariasi tergantung dari jenisnya, ya kan? Nah, di mana biasanya uh, pada makula ini terjadi perubahan warna, ya kan? Pada kulitnya. Misalkan contohnya freckles. Freckles ini adanya karena ada deposit pigmen pada kulit, gitu. Misalkan seperti uh, freckles ya, kulit hitam, gitu, yang ada pada kulit. Ya, kan bisa lihat bahwa di situ kan ada perubahan warna, tapi pada freckles itu kan tidak ada cekungan, tidak ada peninggian dari kulitnya. Dia hanya bentuk nya perubahan warna gitu, dan bentuknya pun nggak tetap gitu. Ada yang mungkin bulat, ada yang mungkin seperti apa namanya mungkin banyak bentuknya gitu kan. Nah, jadi bentuk dari makula ini nggak tetap gitu ya. Kemudian juga misalkan contohnya peteki. Peteki ini keluarnya darah dalam kulit. Tahu penyakit ini ya DBD ya. Nah, biasanya kalau misalkan DBD kemudian dia sudah di fase yang lanjut gitu kan, biasanya muncul nih apa namanya bintik-bintik merah pada kulit. Nah, itu namanya peteki. Nah, itu contoh salah satu jenis kelainan kulit yang namanya makula. Atau nevi atau nevus. Nevi atau nevus ini bisa dikatakan seperti ini apa tanda lahir. Mungkin di sini ada beberapa yang punya tanda lahir. Kan bentuk tanda lahir itu kan nggak tetap ya kan, ada banyak macam kali bentuk tanda lahir. Nah, itu contoh makula. Atau ada yang menyebut nevi atau nevus ini juga sebagai tai lalat. Tai lalat tapi bukan tai lalat yang menonjol, tapi tai lalat yang dia hanya memberikan atau terjadi perubahan warna. Misalkan biasanya titik-titik ataupun bulat gitu ya. Apa namanya, baik itu mungkin ada yang warna hitam, ada yang warna kecoklatan dan sebagainya. Ataupun misalkan eritema. Jadi ketika misalkan kalian apa namanya terkena paparan sinar matahari gitu ya terlalu lama, kulit kalian merah-merah. Nah, bentuk dari eritema itu merupakan salah satu jenis yang namanya makula. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalkan kalian lihat yang di bawah mata, warna coklat-coklat bintik-bintik ini adalah yang namanya freckles gitu ya. Pada orang bule itu udah biasa karena memang kulit dia mereka cenderung putih, dan sehingga memang pigmennya juga memang lebih sedikit dibandingkan dengan yang kulitnya coklat, sehingga untuk terjadi kerusakan gitu ya sangat rentan gitu ya. Nah, tapi sayangnya dulu zaman dulu ya mungkin ada beberapa mungkin zaman yang freckles ini pada perempuan Indonesia ini malah jadi salah satu bentuk apa namanya makeup gitu ya. Jadi kayak mereka tuh malah membuat sendiri freckles di bawah mata biar kayak bule katanya, kayak itu kan mah dibuat-buat. Padahal itu adalah bentuk kelainan kulit, salah satu bentuk kelainan kulit. Atau misalkan eritema. Misalkan ini contohnya yang mungkin terkena paparan panas terlalu tinggi gitu ya, mungkin kecipratan minyak dan sebagainya, sehingga dia terjadi perubahan warna seperti ini namanya makula.
Nah, yang selanjutnya adalah urtika. Urtika ini erupsi pada kulit yang terbatas tegas dan menimbul. Jadi dia ada bentolan pada kulit. Biasanya bentolan ini berupa warna merah, tapi ketika uh, bentolannya itu ditekan, dia langsung biasanya langsung berubah jadi warna putih. Nah, biasanya urtika ini contohnya seperti digigit semut, digigit nyamuk gitu kan, kemudian biduran itu kan, kalau biduran ya alergi itu, nah biasanya kan dia muncul urtika bentol-bentol pada tubuh, itulah contoh bentuk urtika. Nah ini contohnya misalkan ketika biduran, kemudian misalkan terkena alergi gitu ya, mungkin hanya biduran itu gitu ya, atau misalkan disengat serangga, mungkin dari lebah, mungkin semut, nyamuk, dan sebagainya. Biasanya efeknya dia akan menimbulkan urtika ini. Jadi bentuk bentol-bentol yang disertai dengan rasa gatal. Nah, kemudian vesikula. Vesikula ini lepuhan kecil gitu ya, di mana vesikula ini adalah lepuhan yang isinya ini adalah cairan bening, cairan serosa. Nah, kalau misalkan vesikula ini adalah lepuhan yang kecil, yang besarnya diameter. Nah, vesikula ini dia identik dengan mungkin bentuknya ini seperti kayak bundaran, mungkin seperti bulat atau bahkan mungkin lonjong dan sebagainya gitu ya. Nah, yang isinya mana ketika diameter dari lepuhan itu kurang dari 1 cm, maka kita sebut itu sebagai vesikula. Tapi ketika lepuhannya itu dia lebih dari 1 cm, maka kita sebutnya itu sebagai bula. Jadi bula ini sama lepuhan, tapi dia lepuhan yang besar. Nah, misalkan kalau vesikula lepuhan cairan gitu ya, cairan bening, yang cairan serosa yang kecil-kecil, mungkin contohnya ketika kalian cacar, ya kan? Cacar ini biasanya kan ada banyak lepuhan gitu ya, sebelum dia mungkin nanti isinya berubah jadi nanah. Biasanya di awal tuh selalu ada berisikan cairan serosa, cairan bening gitu ya, yang kecil-kecil. Nah, itu adalah vesikula. Nah, tapi kalau misalkan lepuhannya besar, lebih dari 1 cm, itu namanya bula. Nah, misalkan contohnya ketika kalian kena knalpot, misalkan waktu dulu pernah kena knalpot, kemudian mungkin kena setrika, itu kan full satu apa namanya, satu setrikaan kan luas gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai bula. Jadi bula ini adalah lepuhan isinya cairan bening dan diameternya lebih dari 1 cm. Nah, kemudian ada juga yang namanya pustula. Kalau pustula ini adalah lepuhan, tapi ini adalah tanah. Nah, jadi kalau misalkan dulu waktu cacar, di awal-awal itu berisikan uh, disebutnya sebagai vesikula. Nah, ketika sudah mau di akhir, dia sudah mau kering, itu kan masih tanah. Nah, itu namanya pustula. Atau misalkan pada jerawat, jerawat yang isinya batu, jerawat isinya nanah, itu namanya pustula. Atau misalkan pada luka yang eh, terkontaminasi, tapi kalau misalkan apa namanya, dia tidak ada bau yang tidak sedap, itu namanya pustula. Kemudian ada papula. Kalau papula ini elevasi yang dapat diraba dari kulit yang variasi diameternya sekitar 1 sampai 5 mm. Jadi kurang dari 1 cm. Bentuknya permukaannya itu tajam, bulat ataupun datar gitu ya. Letaknya dia superficial. Nah, misalkan contohnya jerawat, misalkan jerawat batu. Jadi ketika misalkan papula ini dilihat mungkin tidak terlalu menonjol. Nah, tapi ketika diraba, di situ seperti misalkan ada elevasi peninggian. Nah, misalkan jerawat yang baru muncul. Yang biasanya kalau misalkan itu terjadi di wajah, misalkan dan itu misalkan kasusnya adalah jerawat, jadi jerawat yang belum menonjol, tapi dia sudah ada sebenarnya ketika diraba gitu, yang itu biasanya sangat sakit ya kan, sangat sakit. Nah, itu adalah papula, namanya papula. Nah, kemudian ada nodul. Kalau nodul ini mirip sama papula, tapi dia letaknya lebih dalam dibandingkan dengan yang papula tadi. Kalau misalnya papula tadi kan hanya di sebatas surface saja. Nah, sedangkan nodul ini dia bisa muncul bahkan mulai dari lapisan subkutan. Nah, misalkan ada nodul
kista di sebuah jaringan yang biasanya sering misalkan ada leher atau beberapa pada organ lainnya. Nah, itu misalkan contohnya ini namanya adalah nodul. Nah, kemudian plak, kalau misalkan plak ini hampir sama kayak papula, tapi dia permukaannya datar. Kalau misalkan tadi papula itu dia meninggi, menonjol gitu ya. Kalau plak ini dia datar. Nah, misalkan contohnya ketika seseorang yang habis dia terkena herpes ya, terkena herpes. Nah, herpes tahu ya, mungkin kalau misalkan orang Jawa ada yang bilangnya dompo, penyakit dompo gitu kan, itu herpes. Nah, biasanya di akhir-akhir itu dia akan memunculkan plak ini sendiri. Jadi plaknya itu dia eh, datar kayak gitu, kemudian dia kasar ya kan. Nah, itu adalah plak. Kemudian kista, kista sebasea biasanya jadi dia terjadi pada ini ya di bawah kulit gitu ya, tapi bukan kista yang misalkan yang di rahim dan sebagainya. Ini khusus yang ada di kulit namanya kista sebasea. Itu ada suatu kantung gitu tutup di mana sih dalamnya adalah kulit-kulit mati gitu ya, itu kista. Nah, ini contoh kista sebasea. Nah, kemudian ada abses. Nah, kalau abses ini hampir sama kayak apa namanya? Pustula, apa namanya? Hananah gitu ya. Nah, tapi kalau abses ini memang dia yang sudah kumpulan dari nanah ya dia karena sistem neutrofil udah jaringan mati dan dia sudah terkontaminasi dengan bakteri atau parasit. Nah, biasanya dia kalau misalkan kita ada luka yang karena misalkan paku yang karatan gitu kan, misalkan jarum suntik yang memang dia sudah uh, ada kontaminasi bakteri dan sebagainya tidak steril. Nah, biasanya itu akan memunculkan abses. Abses ini nanah gitu ya, nanah yang biasanya ciri khasnya ini juga baunya tidak sedap. Makanya kalau misalkan mungkin kalau pustula mungkin baunya masih bisa masih bisa ditoleransi, tapi kalau misalkan dia sudah abses ini nanahnya benar-benar bau amis gitu, bau tidak sedap, itulah abses yang sudah terkombinasi dengan bakteri. Nah, ini contohnya gitu ya, ini contoh salah satu abses yang ada pada kulit. Nah, kemudian kunikulus, kalau kunikulus ini dia suatu lorongan yang berada pada stratum corneum atau spinosum yang ada di epidermis, yang biasanya kunikulus ini dibuat atau dibentuk oleh larva ataupun suatu parasit gitu ya. Nah, mungkin contohnya salah satunya adalah scabies. Scabies apa ya bahasanya? Gudikan kan? Scabies, gudikan itu kan karena adanya larva. Jadi larva ini dia membentuk suatu lorongan di bawah kulit. Nah, lorongan itu fungsinya adalah sebagai tempat dia berteduh gitu ya, sebagai tempat dia bertelur gitu kan. Sehingga nanti akan lebih banyak lagi larvanya, semakin banyak. Nah, biasanya memang kalau dulu zaman dulu sekali, biasanya skabies ini identik dengan pondok, dengan anak-anak yang mungkin tinggal berbarengan yang memang untuk kualitas kebersihannya memang sangat minim gitu, sangat kurang, sehingga mungkin mereka ada yang banyak ada yang satu kena gitu, tapi ternyata ketika misalkan mandi gitu ya, mandi mereka mungkin airnya dia tidak mengalir, jadi misalkan kayak di bak besar gitu ya, mungkin salah satu ada yang punya skabies, akhirnya larva bisa masuk ke dalam air itu, kemudian temannya masuk mandi gantian gitu ya, kemudian airnya kena di badan itu dan akhirnya menular. Jadi skabies itu kan menular, jadi parasit ini dia memang menular. Jadi ketika dia sudah nempel di kulit maka dia akan membentuk suatu lorongan. Nah, mungkin hanya beberapa parasit saja yang nempel. Nah, tapi ketika parasit itu sudah menempel gitu ya, dia akan membentuk lorongan seperti yang di bawah kulit. Ya, ini tidak terlihat dengan kasat dengan mata telanjang gitu, nggak terlihat dengan kasat mata gitu. Kalau misalkan kayak mikroskop gitu. Jadi kalau misalkan diperbesar sepertinya lorongannya. Lorongan ini jadi tempat mereka bertelur dan semakin banyak. Jadi kayak misalkan gantian handuk, tuker-tukeran baju, apalagi belum dicuci dan sebagainya, itu jangan gitu ya kalau misalkan kalian nggak percaya sama kebersihan teman kalian sendiri gitu ya. Tapi insya Allah udah nggak ada yang seperti itu. Nah, kemudian ini ada telangiectasis selanjutnya.
Jadi sudah kumpul gitu ya seperti spider vein. Jadi kayak jaring laba-laba gitu ya. Istilahnya telenektasis adalah apa namanya kayak jaring laba-laba yang misalkan sering terlihat itu di pipi. Di pipi, di leher, mungkin ada yang pernah melihat temannya atau saudaranya gitu ya, pipinya ini kayak pembuluh darahnya ini kayak berkumpul, kemudian kayak membentuk suatu jaringan laba-laba, itu disebut sebagai telangiektasis gitu ya. Itu biasanya ada karena ada fasilitasi dari pembuluh darahnya. Nah, ini contohnya yang sering terjadi gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia termasuk punya jenis kulit yang kering, kemudian tipis, dan biasanya sering sekali terjadi telangiektasis ini. Nah, telangiektasis ini biasanya disebabkan karena adanya paparan bahan yang memang itu berbahaya untuk kulit, misalkan seperti merkuri, hidrokinon, atau misalkan kandungan lain yang mungkin dosisnya tidak sesuai untuk kulitnya dia gitu ya. Jadi biasanya efeknya seperti ini. Nah, inilah bentuk-bentuk apa namanya bentuk kelainan kulit yang tadi gitu ya. Yang mungkin juga di sini ada whitehead, ada apa namanya gitu ya. Yang mungkin nanti akan kalian temukan ketika kalian di stase integumen gitu ya. Jadi mungkin kalian nanti di fisioterapi integumen ini kita nggak fokus ke gimana cara ngilangin jerawat gitu kan, justru malah kita fokus ke permasalahan gerak dan fungsi yang terjadi pada kasus kulit, penyakit kulit yang salah satu penyebabnya adalah bentuk-bentuk kelainan kulit ini gitu ya. Nah, ini fisikula, ada bula juga gitu kan, lepuhan. Nah, ini contoh herpes gitu ya, contoh herpes. Dia rata-rata kalau herpes itu bentuk apa namanya lepuhannya dia lebih besar dibandingkan dengan cacar gitu ya. Nah, ini contohnya lepuhan berisikan air gitu. Nah, di mana ke semua bentuk kelainan kulit yang tadi sudah kalian lihat itu nanti akan kalian temukan di berbagai macam kasus integumen. Mulai dari kombusio, luka bakar, kemudian ada Burger disease, tinea pedis, herpes zoster maupun herpes simplex, cellulitis, morbus Hansen, dekubitus, kemudian mungkin juga ada leprosi atau kusta dan sebagainya. Nanti inilah kasus-kasus yang akan kita bahas selama satu semester di fisioterapi integumen ini. Tapi tetap kita nggak fokus ke penyembuhan kulit ya, penyembuhan kasusnya ini, tapi fisioterapi tetap berperan dalam pengembalian fungsi dan juga gerak tubuh. Gitu ya, ini contohnya leprosi, kusta, gitu ya, kasus-kasus integumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa apa namanya saya jelaskan untuk materi hari ini gitu ya. Tadi udah dua topik sekaligus, jadi ada anatomi fisiologi kulit dan juga ada bentuk kelainan kulit. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Halo, cukup? Cukup ya? Oke, baik. Kalau misalkan belum ada, saya izin untuk mengabsen terlebih dahulu gitu ya. Mohon semuanya untuk segera on cam karena akan saya absen. Bisa on cam semua dulu ya. Oke, saya izin untuk absen. Saya mulai ya untuk absennya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq